Namun Somali merasa janggal karena jalan yang mereka lalui saat itu berbeda dengan jalan yang mereka lalui ketika berangkat. Dan ketika Somali menanyakan hal itu kepada Uzoi, tiba-tiba Golem dan Haitora pun segera menuju ke tempat Somali berada. Saat itu, Haitora bercerita bahwa ketika dirinya dan Uzoi dalam perjalanan mencari obat, mereka bertemu dengan seorang dukun. Dukun itu mengatakan bahwa penyakit yang ia derita diakibatkan karena darahnya telah tercampur oleh darah monster dan hanya bisa sembuh dengan meminum darah manusia murni. Ketika Uzoi menyadari bahwa Somali adalah manusia, dia pun segera mengatur sebuah rencana untuk menghabisinya. Tubuh lemah Somali tidak kuasa menahan kekuatan Uzoi. Ia pun berteriak sekuat tenaga hingga membuat Uzoi terlempar. Rupanya kelemahan dari ras burung emprit adalah indera pendengaran yang sangat tajam, sehingga mereka pun akan kesakitan ketika mendengar suara yang keras. Somali segera berlari sekuat tenaga, namun Uzoi dengan cepat menghadangnya. Dan terjadilah adegan ruda paksa yang menyebabkan Somali terjatuh ke sungai. Melihat Somali yang hampir tenggelam, Uzoi pun segera melompat ke sungai untuk menolongnya. Setelah keduanya berhasil selamat, tiba-tiba Uzoi mengurungkan niatnya untuk membunuh Somali. Ia justru menyesal dan meminta maaf kepada Somali. Ia juga menceritakan alasannya melakukan hal itu yang tidak lain adalah demi kesembuhan Haitora. Tidak lama kemudian, Golem dan Haitora sampai ke tempat itu. Setelah memastikan keadaan Somali, Golem pun segera menghampiri Uzoi untuk memberinya pelajaran. Namun Somali menghadang dan memintanya untuk tidak memarahi Uzoi. Sementara Uzoi hanya bisa tertunduk lesu. Lalu ketika Haitora mendatanginya, ia pun menangis dan mencurahkan semua ketidakberdayaannya. Scene berlanjut dan memperlihatkan kedua bocah itu tengah bersiap untuk tidur. Uzoi kembali meminta maaf kepada Somali tentang apa yang baru saja terjadi. Dan Somali pun memaafkannya. Sementara itu di luar tenda, Haitora dan Golem terlihat melanjutkan percakapan mereka. Si Golem mengatakan bahwa ia telah memaafkan dan memaklumi apa yang telah Uzoi lakukan. Menurutnya hal itu wajar dilakukan oleh seseorang yang ingin menyelamatkan keluarganya. Haitora justru menjawab bahwa dirinya tidak pantas menjadi keluarga Uzoi dikarenakan telah melakukan sesuatu yang sangat keji. Ia pun mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu, dia adalah seorang laki-laki yang hidup bersama istri dan seorang anaknya di tempat yang tersembunyi. Namun suatu hari para monster menyerang pemukiman mereka. Banyak orang yang ditangkap, dibunuh, bahkan dimakan oleh para monster itu. Haitora dan keluarga kecilnya berhasil selamat dan bersembunyi di dalam gua. Selama 2 hari mereka bertahan hidup hanya dengan meminum air saja. Karena tidak tega melihat penderitaan keluarganya, Haitora pun keluar untuk mencari makanan. Sesampainya di luar, ia justru melihat salah satu monster yang sedang memetik kacang polong. Karena ketakutan dan kebenciannya terhadap para monster, Haitora pun membunuh monster itu dan membawa jasadnya ke dalam gua. Dia juga mengajak keluarganya untuk memakan monster itu seperti halnya para monster yang memakan manusia. Namun sesaat setelah mereka memakannya, rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuh mereka dengan diiringi keluarnya bulu-bulu di beberapa bagian tubuh. Anak dan istrinya pun akhirnya mati, sementara dia sendiri berhasil selamat dan terlihat sangat putus asa. Lalu datanglah seorang anak kecil yang sedang mencari ibunya. Anak kecil itu tidak lain adalah Uzoi, sementara monster yang telah Haitora bunuh adalah ibunya. Sejak saat itulah Haitora memutuskan untuk merawat serta membesarkan Uzoi. Tanpa diduga, Uzoi yang ternyata masih terjaga mendengarkan percakapan mereka dari dalam tenda. Lalu pagi pun tiba, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan. Hari itu angin bertiup sangat kencang yang menandakan bahwa badai akan segera datang. Di dalam kereta, Uzoi terlihat begitu murung.
Bagaimana tidak, selama ini ia telah dibohongi oleh orang yang paling ia percayai. Somali pun berusaha menghiburnya, namun Uzai tetap tidak bergeming. Beberapa saat kemudian, badai dengan disertai tornado menerjang mereka. Somali dan Uzai berusaha keras agar tidak terhempas, namun kehebatan tornado tetap saja berhasil menerbangkan mereka. Dan anehnya, Haitora dan Golem terlihat santuy seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya badai pun berlalu. Somali dan Uzai terlihat selamat dan sekarang berada beberapa ratus meter dari tempat semula. Saat itu Somali kembali menasihati Uzai untuk memaafkan kebohongan yang Haitora lakukan. Menurut Somali, meskipun Haitora membohonginya, namun kasih sayang Haitora bukanlah sebuah kebohongan. Sementara itu Golem dan Haitora tengah menuju ke tempat mereka. Saat itu Haitora sadar bahwa percakapan mereka tadi malam telah didengar oleh Uzai. Ia pun merasa semakin bersalah. Lalu Golem dengan mata batinnya berhasil mendeteksi keberadaan Somali dan Uzai yang ternyata sedang berada dalam kesulitan. Mereka berdua terlihat dikejar oleh predator penunggu gurun Osuna. Golem pun segera membuat strategi untuk menyelamatkan mereka. Golem yang memiliki kekuatan fisik lebih bagus akan mengalihkan monster itu, sementara Haitora bertugas menjemput mereka setelah keadaan aman. Kalaupun monster itu berhasil mengejarku, maka kulit golemku dapat menahan serangannya, kata Golem. Namun Haitora tiba-tiba berlari untuk mengalihkan monster itu. Kali ini dia benar-benar berniat mengakhiri hidupnya demi untuk menyelamatkan Uzai. Setidaknya itulah yang dapat ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Kondisi fisik Haitora yang lemah membuatnya tidak mampu lagi untuk berlari. Dan ketika si monster bersiap untuk melahapnya, Uzai melesat bagaikan kilat menyelamatkannya. Lalu Golem pun menembakkan shotgun ke arah si monster sehingga membuatnya kabur. Setelah keadaan terkendali, Uzai segera mendatangi Haitora dan memarahinya. Jangan akhiri ini sendirian. Aku tidak akan memaafkanmu karena mencoba mati untuk kabur. Jawab aku, kenapa selama ini kau selalu bersamaku? Kau kira aku tak akan membunuhmu jika aku tahu kebenarannya? Cerca Uzai. Aku tidak keberatan. Aku hidup demi dirimu. Akan kuserahkan hidupku kepadamu kapan saja, jawab Haitora. Kalau begitu tetaplah hidup. Jangan berpikir kalau kau harus mati untuk menebusnya. Bangkit dan berjalanlah meskipun itu menyakitkan. Lalu hiduplah bersamaku. Itulah hukuman untukmu, kata Uzai sambil menangis. Mendengar kata-kata Uzai, Haitora pun menitikkan air mata. Mereka pun kemudian berpelukan. Haitora juga berjanji untuk tidak membuat Uzai menangis lagi. Sensei, ganban nasai.